Kompetisi dasar dalam pembelajaran kita kali ini adalah memahami perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan jenis-jenis kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, kemudian memahami ide, peluang usaha, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, mengidentifikasi sumber daya, memahami perencanaan administrasi dan pemasaran dari limbah berbentuk bangun ruang. Kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah kerajinan yang dibuat dari suatu limbah, yaitu limbah yang punya volume, tinggi, lebar, dan panjang atau berbentuk 3 dimensi. Contoh kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Kerajinan dari batok kelapa yang dibuat menjadi beraneka ragam kerajinan seperti gelas dan lain sebagainya, seperti pada gambar berikut. Oke, kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kita bahas pertama adalah ide peluang usaha, yaitu tentang SWOT dan ide peluang usaha. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan, mengenali kelemahan-kelemahan, dan dapat menyebabkan kesulitan keberlangsungan usaha. Menganalisis peluang usaha dinyatakan dengan SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada asumsi strengths, yaitu kekuatan, opportunities, peluang, serta meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman. Nah, SWOT itu dari singkatan dari ini ya. Kemudian sumber daya dalam usaha. Faktor-faktornya yaitu faktor manusia. Faktor manusia diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah agar usaha yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Dan faktor keuangan. Faktor ini digunakan untuk persiapan dalam modal usaha, pemenuhan kebutuhan operasional produksi, bahan baku, penggajian pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Faktor yang berikutnya adalah faktor organisasi. Hal ini bertujuan untuk membentuk pola agar orang-orang dapat bekerja secara efektif dan efisien, terutama dalam mempertegas hubungan dengan para karyawan, menciptakan hubungan antar karyawan, mengetahui tugas yang akan dijalani dan kepada siapa si karyawan bertanggung jawab. Faktor yang berikutnya adalah faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Nah, tahapannya dalam perencanaan adalah merencanakan produk yang akan dibuat, memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan, merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, merencanakan tempat pemasaran. Faktor yang kelima adalah faktor mengatur usaha. Nah, di dalam proses seperti ini, dalam mengatur usaha, ada banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah menyusun struktur organisasi usaha, membuat jadwal usaha, menetapkan balasan jasa dan insentifnya, pengaturan tata laksana usaha, penataan barang-barang, penataan administrasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Faktor yang berikutnya adalah faktor pemasaran. Nah, pada faktor pemasaran ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu daya serap pasar dan prospeknya, kondisi pemasaran dan prospeknya, program pemasarannya bagaimana. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu adalah faktor administrasi. Nah, diperlukan catatan administrasi yang rapi mengenai kegiatan kejadian yang terjadi dalam kegiatan usaha pada setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan didokumentasikan. Nah, tujuannya agar setiap usaha itu dapat berjalan dengan. Yang berikutnya adalah perencanaan administrasi dan pemasaran usaha kerajinan. Administrasi adalah proses atau tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, dan atau usaha besar maupun kecil. Administrasi dimaksudkan untuk kelancaran dan pengelolaan perusahaan. Nah, ini merupakan tugas dari administrasi. Pencetakan tugas administrasi berupa transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain sebagainya. Termasuk di sini adalah
berapa biaya pengeluaran, berapa biaya pemasukan, berapa biaya atau hal yang dibutuhkan dalam produksi. Kemudian pemasaran usaha. Elemen penting dalam proses sasaran atau target sebuah promosi itu adalah pembentukan merek atau branding, kemudian layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, dan menciptakan kesetiaan pelanggan. Kegiatan dan rencana pemasaran, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat mengomunikasikan produk dan merek usaha yang akan dipasarkan. Yang pertama adalah penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Misalkan dalam proses komunikasi tersebut dilakukan dapat produk jasa, distribusi, perdagangan. Nah, biasanya penjualan personal digunakan untuk anggaran promosi yang tidak terlalu besar. Kemudian iklan. Iklan adalah komunikasi produk mulai media massa maupun media cetak maupun media elektronik yang dilakukan secara individu atau perorangan. Nah, sistem komunikasi tersebut diharapkan pendengar atau konsumen atau calon pelanggan kita dapat mendengar, membaca, mengenal, dan tertarik dengan produk itu. Misalnya diiklankan melalui media sosial, misalnya dari secara konvensional, misalkan spanduk, banner, yang lainnya juga radio, televisi. Nah, yang paling hits sekarang ini sesuai perkembangan zaman adalah menggunakan Instagram, Twitter, Facebook. Nah, semuanya cepat dalam promosinya. Dan promosi penjualan sales promotion digunakan orang untuk menyasar calon konsumen agar menarik perhatian. Kemudian publikasi, di sini mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Sponsorship, ini aplikasi yang digunakan dalam mempromosikan produk atau merek. Biasanya masuk bisa di Tokopedia atau apapun ya. Kemudian komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pre-purchase. Nah, sekian dari proses perencanaan bagaimana kita merencanakan suatu usaha, terutama untuk kerajinan dari limbah,